Apa iya setiap tindak pidana harus berakhir di penjara? Sahabat pemasyarakatan, apakah kalian tahu bahwa sistem peradilan pidana sekarang akan mengedepankan restoratif justice? Kata kunci dari restoratif justice adalah empowerment atau pemberdayaan. Empowerment ini adalah jantungnya restoratif. Karena keberhasilan restoratif justice ditentukan oleh pemberdayaan. Nah, restoratif justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi. Pelaku di satu sisi lain dan korban masyarakat di sisi lainnya sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan yang baik dalam masyarakat. Restoratif justice menekankan pada pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, dan memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan menunjukkan rasa tanggung jawabnya, mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat, serta melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 51, pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan begitu, restoratif justice lebih menitik beratkan pada adanya partisipasi atau ikut secara langsung dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pembimbing kemasyarakatan melaksanakan sebagai bagian dari salah satu fungsi pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan melakukan tugas sebagai pendamping klien dalam dan di luar proses peradilan. Produk yang dihasilkan adalah litmas yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Pembimbing kemasyarakatan tentunya dalam melakukan wawancara terhadap klien banyak menemukan suatu kondisi yang dimana ketidaksesuaian kenyataan yang dihadapi klien terkait kasus pidana yang akan dijalani. Sebagai contoh kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan tindak pidana perlindungan anak terkait persetubuhan yang dimana ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara terhadap klien anak dan korban didapati keterangan bahwa klien dan anak dan korban melakukan persetubuhan itu atas dasar saling suka dan berstatus pacaran, namun dikarenakan orang tua dari klien anak tidak menerima kondisi kenyataan bahwa anaknya telah disetubuhi, maka orang tua korban anak melakukan pelaporan kepolisian terhadap klien anak. Sebagai contoh lain, kasus tawuran. Ada beberapa kasus tawuran yang melibatkan klien anak. Ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan wawancara terhadap klien anak, pihak sekolah dan pemerintah setempat didapati keterangan bahwa klien anak tersebut melakukan tawuran dikarenakan dipaksa dan diancam oleh kakak kelas. Pihak sekolah juga bisa memberikan keterangan bahwa sebenarnya anak tersebut memiliki prestasi akademik yang sangat baik di sekolah. Dari uraian dua contoh tersebut di atas, seperti itulah yang membuat pembimbing kemasyarakatan harus membuat suatu analisa konflik yang sangat tajam dan tepat dalam menuangkannya ke dalam bentuk rekomendasi, berupa penelitian kemasyarakatan yang tentunya akan digunakan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara. Untuk itu, diperlukan dalam menjalani tugasnya, pembimbing kemasyarakatan membuat suatu analisa dalam litmas. Pembimbing kemasyarakatan membutuhkan kemampuan untuk membuat analisa konflik. Diharapkan kemampuan ini akan membuat PK, 1. dapat menjelaskan tentang sumber-sumber konflik. Kedua, bisa memilah sumber konflik agar tidak timbul konflik baru. Ketiga, bisa menemukan benang merah permasalahan dan pokok sengketa. Keempat, bisa mengenali dan mengidentifikasi isu atau permasalahan. Kelima, bisa melakukan assessment. Keenam, bisa merumuskan dan memilih isu berdasarkan posisi dan kepentingan. Ketujuh, bisa membuat rencana manajemen penyesuaian konflik atau sengketa. Dan kedelapan, mengatasi perilaku yang sulit. Konflik
memiliki suatu lingkaran yang terdiri dari sumber-sumber konflik relasi atau hubungan yang berkaitan dengan masalah-masalah miskomunikasi, luapan emosi, stereotip, dan perilaku negatif yang berulang-ulang. Sumber-sumber konflik data yang berkaitan dengan kekurangan informasi, informasi yang salah, perbedaan pendapat tentang relevansi data, serta perbedaan interpretasi data. Sumber-sumber konflik kepentingan yang berkaitan dengan kompetisi terhadap kepentingan, kepentingan prosedur maupun kepentingan psikologis. Sumber-sumber konflik struktural yang berkaitan dengan otoritas atau kewenangan, kontrol yang tidak sesuai dengan sumber daya, serta keterbatasan waktu. Juga sumber-sumber konflik nilai yang berkaitan dengan perbedaan gaya hidup, ideologi, cara pandang, dan perbedaan dalam mengevaluasi ide-ide. Manajemen konflik adalah upaya-upaya para pihak untuk penyelesaian konflik atau setidak-tidaknya memperkecil dampak negatif konflik dan berupaya dalam mengambil dampak positif dari suatu konflik yang terjadi. Setiap pihak memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi konflik. Biasanya saat percikan konflik mulai muncul, ada kecenderungan orang untuk menghindari konflik. Biasanya ini terjadi karena para pihak merasa tidak nyaman membahas konflik. Kemampuan menganalisa sumber konflik membantu dalam menentukan atau merancang intervensi dan atau pencegahan sebelum menjalankan proses mediasi. Metode penyelesaian konflik terdiri dari metode kompromi untuk mencapai titik temu. Metode penekanan konflik dan metode integratif melihat secara keseluruhan kepentingan yang lebih besar. Kegunaan analisa konflik bagi pembimbing kemasyarakatan. 1. Memberikan informasi mengenai latar belakang, sejarah, dan keadaan dari perkembangan konflik. Kedua, mengidentifikasi para pihak yang benar-benar relevan dengan konflik serta menentukan pihak mana yang memiliki peran signifikan dalam penyelesaian konflik. Ketiga, memahami perspektif dari semua pihak yang memiliki perbedaan. Keempat, mengidentifikasi baik faktor pendukung maupun penghambat dalam suatu konflik. Demikianlah seputar analisa konflik dalam restoratif justice. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi sahabat kemasyarakatan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!